Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani, mahasiswa dari IAIN Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Di podcast kali ini, dalam rangka memenuhi tugas KPM yang sedang saya jalani, saya mengusung tema Agama dan Pelestarian Lingkungan dengan judul Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Konservasi Lingkungan. Masyarakat perkotaan ataupun pedesaan pun harus dapat jaminan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, bukan hanya mengandalkan pemerintah semata. Pemerintah sebaiknya pun memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan yang sehat. Salah satu hal yang juga mesti diupayakan ialah menggunakan pupuk dan pestisida alami untuk memproduksi pertanian. Kebijakan pemerintahan baiknya tidak hanya tentang penerapan protokol kesehatan, akan tetapi pada protokol penyelamatan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap penyakit. Melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri menjadi suatu berkah tersendiri bila pemerintah berani untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki. Penelitian-penelitian terkait berbagai macam obat penyakit berbahaya seperti COVID-19 ini perlu terus didukung. Selain itu, penelitian itu eksplorasi jumlah ketersediaan dan cara budidaya tanaman-tanaman yang berguna semestinya juga diberikan perhatian yang serius. Maka dari itu, perlindungan atas masyarakat adat menjadi salah satu hal yang utama di dalam konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan itu dapat kita lakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak dicermai lingkungan. Yang ketiga, melakukan rehabilitasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalam tempat terjaga. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak penguasaan hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang pelajar, apa upaya yang dapat kita lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah setelah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk pelestarian lingkungan hidup. Demikian podcast dari saya, semoga teman-teman tertarik untuk mendengarkan. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.